Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pembaharuan dari Muhammad Iqbal, salah satu tokoh pembaharu dan juga merupakan bapak dari negara Pakistan, yang merupakan founding father, ya, salah satu founding father dari negara Pakistan, salah satu republik Islam pertama di dunia. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu dan tonton videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian, oke teman-teman, jadi menurut Muhammad Iqbal terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam. Yang pertama, fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban Islam karena Baghdad pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan kemajuan pemikiran Islam. Akibatnya pemikiran ulama pada masa itu hanya bertumpu pada ketertiban sosial. Ya, jadi mungkin Muhammad Iqbal ini beliau masih menganggap runtuhnya Baghdad sebagai satu momen yang membuat umat Islam menjadi mundur, ya. Ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Pengaruh zuhud yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang dipahami secara berlebihan dan salah mengakibatkan umat Islam tidak mementingkan persoalan kemasyarakatan. Nah, jadi fatalisme ini memang diulang-ulang, ya, dalam pemikiran Muhammad Iqbal, bahwa umat Islam ini terlalu pasrah, kurang bekerja keras, kurang berusaha, dan lain sebagainya. Akhirnya peradabannya tertinggal dari orang-orang non-muslim, ya. Kemudian awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Pemahaman ini melahirkan sikap statis, jumud dalam pemikiran Islam karena kegiatan ijtihad dianggap tertutup. Nah, sejauh ini pemikiran beliau memang tidak jauh berbeda dengan pemikiran Jamaluddin dan juga Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Jadi pemikiran ini adalah mendorong dilakukan ijtihad, pembaharuan, inovasi, dan tidak bersikap jumud, statis, dan juga stagnan. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi. Ya, ini beberapa solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Iqbal. Pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Di dalam ijtihad terdapat aspek perubahan, dan dengan adanya perubahan itulah dinamika umat manusia berasal. Paham dinamisme Islam inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Ya, jadi beliau membuat konsep dinamisme Islam atau Islam yang dinamis dan tidak statis, tetapi bergerak dan berubah sesuai perubahan dan perkembangan zaman. Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya Iqbal menyeru umat Islam membangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme, materialisme telah membawa kerusakan bagi manusia. Karena itu boleh belajar dari Barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif.
mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun, bangkit, dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti. Sedangkan menurut istilah, dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena itu dinamisme sebagai tuntutan untuk memberdayakan umat. Konsekuensinya adalah apabila umat kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir bab ini. Maka apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kita harus menjalin semangat keislaman dan ukhuwah Islamiyah dengan umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang membuat orang lain merasa aman. Yang ketiga, menunjukkan supaya sungguh-sungguh menghadapi hambatan hidup dan belajar. Kemudian pembaharuan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbaharui lembaga-lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang menguasai ilmu keislaman sekaligus menguasai ilmu-ilmu teknologi dan sains. Ya, jadi harus ada penggabungan dalam pendidikan Islam, tidak hanya mempelajari agama saja, tapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu alam. Kemudian meningkatkan peran wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. Ya, kalau ini sebenarnya nggak ada di dalam pembahasan ya, tetapi memang salah satu wujudnya adalah wanita diberikan tempat yang layak dan juga memiliki peran yang kurang lebih mirip ya dengan peran laki-laki, dan ini di Indonesia sudah sangat progresif ya perkembangannya. Kemudian mengembangkan budaya literasi dengan membiasakan membaca sebagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan. Jadi memang pada umumnya semua pembaharu ini mereka mendorong umat Islam untuk berpikir, memikirkan kemajuan umat Islam, tidak hanya stagnan melihat kepada masa lalu, tetapi belajar untuk mengembangkan diri, kemudian menggali potensi sehingga umat Islam bisa peradabannya tidak ketinggalan, tetapi semakin maju bersama dengan perkembangan zaman. Dan mereka sangat membenci dengan yang namanya stagnansi atau kejumudan. Jadi tidak boleh berhenti bergerak, tidak boleh berhenti berpikir, karena dalam hidup salah satu fitrah utamanya adalah bergerak, kemudian menciptakan ya, seperti kata Iqbal. Jadi intinya sebagai umat Islam ya, supaya kita tidak kalah lagi dalam peradaban, tidak ketinggalan lagi dalam peradaban, kita harus yang pertama berpikir banyak ya, kemudian belajar banyak dan menciptakan banyak hal. Dan tentu saja peradaban barat tidak menjadi sesuatu yang kita anggap sempurna. Kenapa? Karena memang di barat banyak hal-hal yang negatif, bahkan yang tertinggal daripada umat Islam di dunia. Kenapa? Karena mereka memang secara teknologi mungkin maju, pengetahuan mungkin maju, tapi secara moral dan kehidupan beragama bisa dikatakan lebih terbelakang daripada di negara-negara Muslim pada umumnya. Nah, maka kalau negara Muslim mengikuti kehidupan sosial dan keagamaan mereka, maka kita akan mundur. Tapi yang kita ikuti adalah teknologi mereka, sikap positif terhadap ilmu pengetahuan, metodologi penelitian, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu sangat sejalan dengan Islam dan perlu kita adopsi, bahkan kita inovasikan lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.